Selamat siang Sobat SAR, selamat datang di podcast ASN Berakhlak, tempat di mana cerita kecil dapat menjadi inspirasi besar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrah Yuda, kelompok 1, angkatan 6, dari kantor pencarian dan pertolongan kelas A Palembang. Di sini saya bersama Kepala Subbagian Umum, Bapak Tengku Agus Ritafli SH, yang akan membagikan pengalamannya sebagai ASN. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Fitrah Yuda. Mungkin langsung saja Bapak ke pertanyaan yang pertama. Mungkin boleh tahu nggak Pak, sudah berapa lama Pak menjabat sebagai Kasubag Umum di kantor SAR Palembang Pak? Saya itu jadi Kasubag Umum Palembang tuh mulainya itu di bulan 2 sampai sekarang. Jadi kurang lebih itu dari kurang lebih 5 bulan. Sebelumnya saya itu Kasubag Umum kantor SAR Medan dari tahun 2019 bulan September sampai tahun 2024. Selanjutnya, sebelum ke Palembang Bapak, sudah pernah ke mana saja Pak? Saya masuk tuh tahun 98. 98 itu sampai tahun 2024 itu masih di Medan. Nah, di tahun 2025 inilah, di bulan 2 inilah saya dipindahkan di Palembang. Masuk kantor Palembang. Berarti dari 98 ya Pak? 98 dari golongan 2A. Dari 10 berarti. Nah, sampai tahun 2024 itu saya masih di Medan. Tugas saya di Medan. Nanti bulan 2 tahun 2025 ini lah. Iya, saya itu dipindahkan di Palembang. Selama menjadi pegawai ya Pak, ada nggak pengalaman yang berkesan? Ya, pengalaman berkesan saya itu pada saat saya itu masih rekrut menjalani operasi SAR. Ada operasi besar yang saya terlibat di situ. Tahun 2001 itu ada banjir bandang di Bahorok, dan tahun 2009 itu gempa bumi di Padang. Itu terjadi apa itu Pak? Sampai Bapak bisa mengatakannya sebagai pengalaman yang berkesan Pak? Kalau di Bahorok itu, yaitu kami selain mencari korban itu, kebetulan ada tugas tambahan dari gubernur itu untuk melakukan pengecekan di ujung Sungai Bahorok itu. Jadi kami itu melakukan perjalanan itu kurang lebih 5 hari untuk sampai ke ujung sungai yang dicurigai sama gubernur itu. Ke depannya takut karena ada dilihat yang melalui helikopter itu ada penumpukan sampah, dikhawatirkan ke depannya akan terjadi lagi banjir bandang. Dalam tugas yang penuh tekanan dan resiko Pak, bagaimana sih cara Bapak menjaga semangat loyal terhadap negara dan institusi Pak? Ya, kita harus mematuhi segala aturan-aturan yang ada sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai terkait kewajiban dan larangan, yaitu tingkatkan kompetensi dan mau belajar beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari 7 nilai inti ASN Berakhlak, nilai apa nih yang menurut Bapak harus dipegang teguh sebagai ASN? Ya, sebenarnya 7 nilai inti ASN Berakhlak itu semuanya penting. Oh, iya. Tapi saya ambil lah dari 7 itu 5 yang menurut saya sangat penting sekali itu ya. Orientasi pelayanan. Nah, kita ini kan tusi kita ini kan pelayanan SAR kepada masyarakat, pelayanan publik kita itu. Yang kedua itu akuntabel. Yang selanjutnya kompeten, loyal, dan kolaboratif. Nah, jadi menurut saya itu 5 itu dari 7 inti ASN Berakhlak itu. Meskipun semuanya penting ya Pak? Penting, semua penting. Tapi kalau memang mau di breakdown lagi ya 5 itulah yang menurut saya yang penting. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Bapak. Ya. Apa pesan Bapak nih untuk si ASN muda seperti kami agar bisa menjadi ASN yang berintegritas dan berakhlak Pak?
Ya itu, berkinerja baik, disiplin, dan mentaati aturan-aturan sesuai dengan PP 94 tahun 2021. Bermanfaat, bermanfaat untuk organisasi, masyarakat, dan negara. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya Bapak untuk berbagi kisah inspiratif terhadap kami Bapak. Mohon maaf bila Yuda ada salah kata Bapak. Ya. Mungkin itu saja podcast ASN berakhlak kita pada hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Afiknam, Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta.